Natal dan Tahun Baru. Saya mewakili Bapak Gembala, karena Bapak Gembala agak sulit naik ke atas karena beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala jatuh. Jadi sekarang agak dapat cuti, pembantunya yang menggantikan. Baik, atas nama GSJ Maranatha kami senang sekali pada malam hari ini buat kehadiran Bapak Ibu, juga Ketua BPD, waduh jadi nervous ini, dan Bapak Mentor Wilayah 4 yang hadir, dan Bapak Sekda. Waduh, ini penting-penting semua hadir di tempat ini. Luar biasa. Jadinya kecil ini. Tapi satu kebahagiaan Bapak Ibu semua hadir di tempat ini. Biarlah melalui perayaan Natal ini kita boleh dikuatkan lagi, semangat lagi untuk melayani di tempat di mana Bapak Ibu berada. Malam hari ini kita akan membuka ibadah ini. Saya mohon Bapak Amsal untuk membuka dengan doa. Baik, Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala. Kita akan menyerahkan rangkaian ibadah perayaan Natal di dalam doa. Allah pencipta Khalik langit bumi dan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya, terlebih kami umat ketebusan-Mu. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang hari ini kami para PI Wilayah 4 dan keluarga merayakan hari kelahiran-Mu. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyelamatkan keluarga kami, memberkati anggota keluarga kami, agar keluarga kami dipakai oleh Tuhan lebih lagi di tahun ini, menjadi berkat bagi keluarga besar GSJA Wilayah 4. Kami mengundang Roh Kudus ambil alih pucuk pimpinan, memberkati dan mengurapi para hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan. Kami rindu malam hari ini bersuka cita bersama. Kami rindu memulai pelayanan kami di tahun ini dengan mengharapkan kehadiran dan campur tangan-Mu di dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan ibadah perayaan Natal malam hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Biarkan segala orang yang ada di tempat ini, setiap hamba Tuhan, setiap yang rindu tetap merayakan Natal dalam hati kita akan tetap bersuka cita. Amin. Amin. Mari kita memujikan lagu Hai Mari Berhimpun dan Bersuka Cita, sebab Juru Selamat saya, Bapak Ibu dan Saudara sudah lahir kembali ke dunia ini. Amin. Semua kemelehan
bersalaman satu dengan yang lain. Mungkin kita belum sempat karena sibuk di gereja kita masing-masing. Belum mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Biarlah kita semakin hangat dan semakin akrab. Kita menyatakan Tuhan yang hadir membuat kita bersuka cita. Dan kita akan sambut Sang Raja itu. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Kami bersuka. Kita akan bersuka cita. Amin. Syukur bagimu di hatimu kepadanya. Nyanyi puji dia, nyanyi puji dia, nyanyi puji dia. Biarlah kau menyatakan bergembira Tuhan dunia gembira. Nyatakan ekspresi sukacita sebab Tuhan hadir buat kita. Amin. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Amin. Hai dunia, kita menyatakan, hai dunia, elungkanlah Rajamu menebus. Masukkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar syukur kita buat Dia Allah yang sudah lahir, menjadi juru selamat, menjadi penebus yang akan terus menyertai langkah hidup kita untuk selama-lamanya. Dia ada bersama-sama bagi kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, besar setiamu, besar kasih-Mu. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
Saudara, biarlah segala puji-pujian kita sore hari ini hanya untuk kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sungguh, biarlah saat ini kita boleh mempersembahkan kehidupan kita sepenuhnya. Sebab Dia Allah Raja kita. Dia Allah yang kudus yang sudah datang memberikan nyawanya bagi kita. Dia telah lahir untuk kita semua. Oh, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang kudus, Engkau Tuhan dan Rajaku. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Holy, holy, I will bow before my Lord and King. Hallelujah, you have come to us. You make all things new. Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you're watching over me. So amazing, you have named the star on the deepest night. Still you love me, you have called my name, and I will follow you. Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel. You are
My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel, Emmanuel, Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel, Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel, Emmanuel, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Glory bagi-Mu, layak disembah. Engkau yang termulia. Haleluya. Kudus nama-Mu Tuhan tak semesta. Kami sujud menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang agung, layak ditinggikan. Haleluya. Sembah hanya bagi nama-Mu, nama yang kudus. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, syukur Yesus. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Betapa limpahnya hati kami Tuhan, penuh dengan sukacita karena hadirat urapan-Mu nyata atas kehidupan kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Sungguh melimpah Roh-Mu atas kami malam hari ini Tuhan. Sungguh penuhlah sukacita kami. Haleluya. Pujilah nama-Mu,
Terpujilah namamu, haleluya. 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 Biarlah segala puji-pujian yang sudah kami naikkan saat ini Tuhan, itu boleh Tuhan menyukakan hatimu Tuhan, boleh menggoncangkan surgamu Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur atas malam hari ini. Sungguh Engkau luar biasa, dahsyat, nyata atas kehidupan kami. Oh haleluya. Terus beracara atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kuasa Roh-Mu menuntun setiap kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh menaikkan ucapan syukur kita lewat pujian, dan saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan dari Sekolah Minggu GSCA Maranatha. Mohon maaf, GSCA Immanuel yang akan mempersembahkan. Maaf sekali lagi. Ini, mari dipersilakan, kita akan sambut bersama Sekolah Minggu dari GSCA Immanuel. Oh bukan Sekolah Minggu ya. Persembahan pujian dari, atau mungkin persembahan dari GSCA Immanuel. Mohon maaf sekali lagi ini. Kalau memang kita dari GSCA selalu Maranatha, soalnya ini memang mohon maaf. Iya guys.
sambut dengan gembira. Kita bersukacita, rayakan Natal yang kudus. Kasih Tuhan, hati kita penuh berkah. Bintang Natal, bintang terang, bawa kabar sukacita. Yesus lahir, Juru Selamat dunia. Mari sambut dengan gembira. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri aplaus untuk GSJA Immanuel buat tampilan pujiannya. Terima kasih. Dan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan pembina wilayah 4 kepada Bapak Pendeta Markus Indrianto. Dipersilakan. Shalom. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, satu kebahagiaan, sukacita malam hari ini kalau kita semua boleh merayakan Natal. Natal pelayan Injil bersama keluarga wilayah 4. Dan ini satu kehormatan yang sangat spesial. Kalau saya sebagai pengurus wilayah yang usianya baru 1 bulan, belum selapan ini. Ya, baru 1 bulan. Dan spesial ini ulang tahun 1 bulanan. 1 bulanan karena tepat tanggal kita pemilihan itu kan ya 10 ya. 10 sampai 12. Dan syukurannya di sini dan perayaan Natal bersama dengan wilayah 4. Saya sangat terharu, saya diterima begitu luar biasa. Sekalipun saya belum mandi bebek tadi. Mandi bebek itu kepalanya toh yang dibasahin gitu. Tapi masih cakep ya. Satu kebahagiaan, satu sukacita, satu kehangatan yang luar biasa malam hari ini. Juga saya haturkan terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini. Om Billy makasih juga. Juga pembantunya. Dan juga staf PAW di tempat ini, staf penggembalaan. Dan jemaat Tuhan, Maranatha, sungguh luar biasa. Dan juga terima kasih buat pengurus wilayah 4. Beri aplaus dulu untuk pengurus wilayah 4 yang sungguh luar biasa malam hari ini mengadakan perayaan Natal. Diawali dengan makan bersama, menunya sangat spesial. Menu apa ini? Lalapan, menu lalapan. Ya, harga kaki 5 tapi rasanya itu bintang 5. Dan juga bersyukur buat spesial juga malam hari ini kehadiran Bapak Ketua BPD ya. Wah, terus juga Bapak Sekda, sekalipun Pak Sekda juga anggota wilayah 4 dan juga Bapak Amsal dan Bapak Ibu pelayan Injil wilayah 4 para senior dan juga keluarga. Satu kebahagiaan, satu sukacita malam hari ini kita beri. Tetapi satu perkara, malam hari ini kita
mengambil satu perenungan yang mendalam. Saya melihatnya Natal itu berbicara tentang bagaimana Allah yang sungguh, Allah yang transenden, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha segala-galanya. Tapi rela datang ke dunia menjadi satu pribadi, ya boleh dikatakan imanen, datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia, lahir di rumah penggembalaan, ya kan? Terus kemudian dibungkus kain lampin, dibaringkan di kandang domba. Dan tidak sampai di situ, saya melihatnya bahwa Yesus memberikan keteladanan kerendahan yang luar biasa, kehambaan yang luar biasa, dan biarlah itu menjadi nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan khususnya di wilayah 4. Katakan amin. Harus itu, harus gembala yang berarti hamba, pemimpin yang berarti hamba, yang didasarkan kasih Kristus sehingga akhirnya kita bisa tetap setia sampai akhir dan pada akhirnya kita akan sedikit boleh merasakan kemuliaan yang Tuhan beri bagi setiap hamba-hambanya yang setia sampai akhir. Oleh sebab itu kita malam hari ini harus penuh sukacita, harus penuh ucapan syukur dan semakin antusias, semangat. Bapak Ibu pelayan Injil wilayah 4 katakan yes. Haleluya. Semakin kompak, semakin solid, bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dari program BPD 1 Jatim. Wilayah 1 dapat tanggung jawab 1 untuk membuka perintisan yang baru. Ini PR kita semua, ini bagian tanggung jawab kita semua. Biar melalui semangat Natal ini kita sama-sama antusias untuk merealisasikan hal itu. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap penuh sukacita. Kita merayakan Natal malam hari ini dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam berkat-berkat dari Tuhan. Sekali lagi tidak salahnya, karena ini juga perayaan Natal, saya ucapkan selamat Natal dan melewati tahun baru ya dalam jaminan kasih pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, satu semangat yang luar biasa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan dan seluruh pelayan Injil di wilayah 4 ya. Saya mungkin ini untuk pengurus wilayahnya masih tetap ya. Berarti periode berikutnya ini ya. Saya takut banyak tugas nanti. Puji nama Tuhan, dan saat ini kita akan menyaksikan bersama-sama persembahan dari Gereja Maranatha. Berikan sambutan yang meriah untuk Gereja Maranatha. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas. Kau meninggalkan kemuliaan-Mu, menjadi manusia dan mati untukku. Terang-Mu adalah harapanku di tengah kegelapan. Selamanya aku akan memuji dan menyembah-Mu. Yesus, Kaulah Juru Selamat yang lahir di hatiku dan mengubah hidupku. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan.
Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terangmu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Puji nama Tuhan, tarian yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan juga merayakan kelahiran Tuhan lewat penyalaan lilin yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Dan nanti ada beberapa bapak sebagai pengurus BPJ yang akan menyalakan lilin, yang akan mewakili kita semua di depan. Untuk yang pertama, kepada yang terkasih, terhormat Bapak Pendeta Andi Winarko, Ketua BPJ Jatim 1, dipersilahkan. Mungkin kita bisa menyiapkan lilin kita masing-masing terlebih dahulu. Sia
di Jatim 1. Untuk penyalaan yang kedua kepada Bapak Pendeta Markus Indrianto, Pembina Wilayah 4. Persilakan. Ketiga kepada Bapak Pendeta Teguh Arianto, Ketua Wilayah 4, dipersilakan. Kepada Ibu Pendeta Lydia Susanti untuk lilin yang keempat, dipersilakan. Selanjutnya, Bapak Pendeta Aris Santoso, Kepala GSCA Talitaku. Penyalaan lilin selanjutnya, Bapak Pendeta Amsal Siswadi, Gembala GSCA Shalom. Pendeta Maranatha Kaho, perwakilan UBBD Jatim 1. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu dan Saudara. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak membawa lilin, kita akan nyalakan flashlight HP kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Dengan kasih, Bapak Pendeta Yonatan akan berdoa untuk ucapan syukur ini. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Kami bisa merayakan Natal tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari ini. Bahkan kami sudah masuki tahun yang baru. Semua terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau selama ini berkarya melalui wilayah 4. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan seterusnya berkarya di antara kami. Oleh sebab Tuhan, kami mengucap syukur akan pekerjaan Tuhan selama ini. Kami mengucap syukur karena kepengurusan yang baru. Kami mengucap syukur atas setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Kami mengucap syukur oleh karena kami semua adalah saudara sepelayanan yang dipakai oleh Tuhan di wilayah 4. Dan kami tahu Tuhan, masa depan yang kami impikan pun kami percaya Tuhan akan berkarya di antara kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan.
Dan kami mengucap syukur juga atas apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa menyerahkan seluruh kegiatan kami pada hari ini, bahkan kegiatan pelayanan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan penampilan spesial dari GSJA Talitakung. Waktu dipersilakan. This is Ariana Grande. Merry Christmas, everybody. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Feeling Christmas all around. You're trying to play it good, but it's hard to focus when I see you walking across the room. Let us know it's blasting out, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe and just no that he thinks of. So next Christmas, I'm not all alone. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. Oh, I wanna have him beside me like a Puji nama Tuhan, luar biasa. Selanjutnya kita akan tiba di acara yang terpenting di ibadah Natal sore hari ini. Kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan kepada Bapak Pendeta Teguh Arianto. Dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk merayakan Natal bersama dengan PI Wilayah 4, bersama dengan keluarga. Kiranya damai dan sukacitamu terus ada dalam kehidupan kami. Semangat melayani, Roh Kudus akan menuntun kami dan terus menjadikan kami berkat dimanapun kami berada. Kiranya di tahun 2026 Tuhan terus memakai dan memperlengkapi setiap kami. Untuk kami semakin diurapi dan berdampak dalam pelayanan. Kiranya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat kami melayani, dimanapun kami berada. Kuasa-Mu bekerja atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini, kiranya
apa yang keluar dari mulut lidah hambamu bukan dari pikiran hambamu sendiri, tapi pesan kuat dari surga yang akan kami terima pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya khawatir tadi disampaikan dari MC nanti seperti ini. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dilayani oleh anak-anak sekolah minggu gitu kan ya. Dari Ebenezer kan gitu. Tapi puji Tuhan MC-nya nggak salah kali ini ya. Puji Tuhan, sukacita yang luar biasa. Saya sangat diberkati oleh tampilan-tampilan tadi, tariannya luar biasa. Ya, saya yakin itu dipersiapkan selama 1 tahun. Ya kan, mulai tahun 2025 kemarin Desember. Sekarang kan 2026, jadi persiapannya enggak cepat Bapak Ibu, 1 tahun persiapan. Ya, saya sangat diberkati dan ada momen-momen lucu, ada momen-momen menarik di tengah ibadah kita. Di mana tadi waktu penyalaan lilin ada yang kepanasan tangannya. Haleluya. Tapi di setiap momen yang ada momen-momen menarik, dan ketika kita Bapak Ibu ya, ada di dalam hadirat Tuhan, pasti ada berkat-berkat Tuhan di tengah situasi-situasi yang sulit. Kelihatan sekali kalau Pak Amsal tadi belum pernah merokok kayaknya Pak. Ya, kepanasan ya. Tadi kalau yang aman tadi kayaknya Pak Hari udah terbiasa. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke laptop ya. Tema firman Tuhan adalah dari palungan menuju ke pelayanan. Kita akan belajar bagaimana palungan, tempat di mana bayi Yesus dilahirkan. Dan dari palungan itu akan menuju pelayanan yang luar biasa. Pertanyaannya sebelum kita masuk lebih dalam adalah, yang mana ini ya untuk lanjut? Wah, haleluya. Enggak salah saya. Sebelum kita lanjut, coba kita bertanya kepada diri kita sendiri hari-hari ini. Sore ini Bapak Ibu, teman-teman PI, Bapak-bapak senior saya, berapa kali kita mengikuti acara Natal? Bapak Ketua BPD, Pak Andi, berapa kali Pak? Di tahun 2025 ini. Berapa kali? Banyak kali Pak diundang, khotbah, melayani. Pak Markus berapa kali Pak? Bisa dihitung Pak? Berapa kali ya? Iya, kakak saya di belakang cuma 1 kali katanya. Pak Markus belakang jenengan itu loh. Lah. Iya, sama. Ya, sudah berapa kali, mohon maaf, kita pelayan Tuhan berkhotbah di mimbar Natal. Berapa kali tak terhitung kita mengikuti Natal. Tak terhitung. Ya, kita berkali-kali melayani Natal. Tapi yang perlu kita renungkan, sudahkah makna Natal? Apa yang kita sampaikan itu? Firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan seperti pedang yang bermata 2. Jangan-jangan seperti ini, kita ngomong tentang Tuhan. Kita menyampaikan Tuhan kepada jemaat, kepada orang lain. Tapi kita sendiri tidak pernah ngomong dengan Tuhan. Natal kering, sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan jadwal. Tapi Natal nggak bawa perubahan bagi diri kita, para pelayan Tuhan. Kesibukan kita, aktivitas kita nggak berdampak, kering di dalam. Apakah itu seperti itu kita hari ini? Kita bisa sibuk memberitakan Kristus, tetapi kita lupa untuk kita bicara dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan mengkoreksi hidup kita. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur, bagaimana Daud berkata, ujilah aku Tuhan. Wow, itu bukan perkataan yang sederhana. Ujilah aku, selidiki hatiku. Pernahkah kita ngomong sama Tuhan seperti itu? Sementara kita sibuk pelayanan, kita ambil waktu dan kita mengkoreksi pelayanan kita mengkoreksi pribadi kita mengkoreksi keluarga kita. Sudahkah pelayanan Natal ini berdampak bagi diri kita dan keluarga?
membawa semangat baru, membawa kita next level, bukan next level dalam pelayanan, tapi next level di hadirat Tuhan. Itu yang perlu kita renungi Bapak Ibu. Seperti apakah hati kita hari ini? Seperti apakah pelayanan kita hari ini? Kok enggak bisa? Loh, bisa dibantukah multimedia? Oke, ya. Kita akan belajar. Loh, kok terus? Iya. Kita akan melihat Yohanes 1 ayat 14. Berkata seperti ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya tertarik dengan kata firman itu telah menjadi manusia dan diam. Kata diam dalam bahasa aslinya, saya mencari literasinya, ternyata di sana dikatakan tinggal tetap. Firman itu tinggal tetap dan apa? Berdaulat. Jadi bukan pasif firman yang tinggal di dalam diri kita Bapak Ibu. Tapi firman itu aktif mengkoreksi kehidupan kita. Saya yakin jikalau firman yang menjadi manusia itu tinggal di dalam kita, maka Yesus akan memperoleh lebih banyak dari hidup kita. Para pelayan-pelayan, apa yang dia dapat? Yang pertama, kesombonganmu diambil oleh dia. Kedua, apalagi yang diambil oleh Tuhan? Ketamakanmu, kerakusanmu, ambisimu, kecongkakanmu. Tuhan mau ambil lebih banyak itu untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Supaya palungan itu, hati kita yang adalah bait Allah, hari lepas hari disucikan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Maka izinkan hari ini Tuhan memperoleh lebih banyak dari hidupmu. Sakit hatimu, kebencianmu, mungkin ada iri hati. Satu di antara yang lain. Biarkan Tuhan mengambil hari ini. Biarlah bejana hati kita adalah palungan-palungan yang siap menerima hati Tuhan. Yang siap menerima hadirat Tuhan untuk pelayanan kita berdampak. Dimulai dari mana? Keluarga. Maka saya sangat setuju dengan tema PGI dan KWI. Yang temanya tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Karena seringkali hamba Tuhan tampil luar biasa di mimbar. Tapi di rumah kosong. Firman ini bukan hanya bagi Bapak Ibu. Tapi firman ini sudah mengkoreksi saya. Saya mau apa yang saya sampaikan bukan hanya sekedar, tapi firman itu buat saya. Mari Bapak Ibu, apakah hatimu kering? Sibuk dengan pelayanan? Dan apakah engkau siap hari ini untuk Sang Mesias itu tinggal di dalam hatimu dan memperoleh lebih banyak dari kehidupanmu? Untuk kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Untuk Roh Allah ada di dalam hadirat Tuhan. Roh Allah ada di dalam diri kita. Sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan. Kita perlu membaca ini. 1 Timotius 4 ayat 16. Kita baca sama-sama 2, 3. Ya. Kurang mantap. Ya. Ini para pelayan Tuhan kok kurang suaranya. Bablasan ini. Lebih kompak lagi. 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan siapa? Dan lihat.
Ini pesan siapa? Paulus kepada siapa? Seorang yang luar biasa, seorang pelayan yang berintegritas. Dia berkata, awasilah dirimu. Mari, momen yang tepat di awal tahun ini para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk kita mengawasi diri kita sendiri sebelum kita naik di pelayanan. Sebelum kita ambil bagian dalam pelayanan, awasilah dirimu. Itu bicara yang pertama bagi saya adalah motivasimu ketika engkau melayani. Coba kita bertanya hari ini, mengkoreksi, apa motivasi saya menjadi hamba Tuhan? Yang kedua, apa motivasi saya melayani? Mari kita sama-sama koreksi. Apa sih motivasimu? Menyenangkan hati Tuhan, ataukah mau menyenangkan diri sendiri? Sekali lagi, apa motivasimu ketika engkau melayani? Engkau menjadi seorang gembala, menjadi staf pastoral. Coba kita bertanya hari ini, momen yang tepat di awal tahun. Apa motivasi kita menjadi seorang hamba Tuhan? Menjadi seorang gembala, menjadi seorang apalagi PI pelayan Injil, menjadi seorang ketua wilayah. Apa motivasi saya? Bendahara Bu Lydia, apa motivasinya Bu? Saya yakin tidak untuk memperkaya diri sendiri. Ya, coba kita bertanya kepada diri kita, apa motivasi kita? Adakah yang salah dengan motivasi kita ketika kita melayani? Maka tepat sekali seperti yang Raja Daud katakan, selidiki aku ya Allah, lihat hatiku. Beranikah kita ngomong seperti itu di hadapan Allah hari ini? Untuk Tuhan mengkoreksi hidup kita, untuk kita semakin berdampak dalam pelayanan. Yang kedua baru apa? Awasilah ajaran. Tapi sebelum masuk ke sini ada poin yang kedua. Awasilah dirimu itu. Yang pertama motivasi, yang kedua apa? Karakter. Bukan hanya pinter ngomong, pinter khotbah, tapi bagaimana apakah kita punya karakter yang baik? Apakah kita pelayan Tuhan yang berintegritas? Ngomong di mimbar dan di rumah sama. Jangan sampai saya ada di sini berkhotbah ini terus istri saya mencep. Pret papa. Saya nggak mau itu terjadi. Saya pernah Bapak Ibu, ini kesaksian sungguh, ini enggak bohong saya Maya. Ya, saya waktu itu pelayanan kaum pria di mana mah? Pokoknya Malang Selatan Bapak Ibu. Nah, saya menyampaikan tentang kepriaan. Bagaimana sikap pria, tanggung jawab pria dengan keluarga. Saya ngomong peran seorang ayah. Ternyata ada istri saya di bawah, ada yang tanya, Mbak Tuhan tanya, Bu bener Bu sih ngomong Pak Teguh. Waduh. Ya. Mama jawab apa Mah? Waduh lek salah. Habis saya. Lawang istri saya setajam silet. Iya. Maaf Mama, I love you Ma. Ya. Tapi saya sadar pengkritik terbaik dalam hidup saya adalah istri saya. Ya walaupun selesai khotbah lek gak pas di mobil langsung tor. Saya yakin paling Bu Amsal sama. Kamu Pak gitu kan. Tapi Bu Nata beda ya Pak ya. Bu Nata baik lah ngomong itu. Istri saya sama Bu Amsal kira-kira selevel gitu. Iya, jangan tanya Bu Lydia. Ya, kalau pingin tahu rohani saya, karakter saya, tanyalah kepada istri saya, tanyalah kepada anak saya. Saya nggak mau pelayanan saya. Saya bagus di mimbar, saya bagus di luar. Tapi di keluarga nonda, dimulai dari keluarga, saya mau bangun keluarga saya.
Saya mau keluarga bahagia, nanti keluarnya pasti indah dan diberkati. Sekali lagi Bapak Ibu, pertama awasilah dirimu, motivasimu. Yang kedua karaktermu. Engkau ini gembala seperti apa? Staf pastoral yang bagaimana kira-kira? Sudahkah omongan kita dengan perbuatan kita sama? Bagaimana perkataan kita? Bagaimana tindakan kita? Bagaimana keseharian kita? Sudahkah kita sama dengan ketika kita ada di mimbar? Maka sebetulnya kalau alangkah baiknya di depan pintu itu Bu, mau keluar ditulis selamat beribadah. Karena ibadah sesungguhnya bukan di tempat ini Bapak Ibu. Tapi kita keluar ini loh ibadah kita yang sesungguhnya bagaimana. Apakah kita sungguh-sungguh hidup mempermuliakan nama Tuhan. Motivasi dan karakter harus sama. Awasilah ajaranmu. Nah, bagaimana pengajaran kita? Apa yang keluar dari mulut kita? Kalau motivasimu salah, karaktermu nggak baik, ajaranmu juga nggak baik. Ya, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan hamba Tuhan yang dari Surabaya, yang jelas aman Pak, bukan GSJA. Ya, pengkhotbah yang luar biasa. Ketika dia menyampaikan sebuah makalah atau seminar Bu, di gerejanya, satu kursi Bu dihargai 2,5 juta. Dan itu full. Terus bagaimana pendeta itu, pendeta besar ini ketika ada tamu, orang kaya yang datang, disambut baik. Tapi ketika ada anak Tuhan, jemaat yang tidak mampu ketika, hei kamu kok masuk ruanganku, siapa yang suruh, siapa yang beri izin? Wow. Dibangun oleh ambisi pelayanannya. Motivasinya sudah enggak benar. Tapi hari ini beliaunya ada di LP Lowok Waru. Pak Ari kenal baik. Ya, yang layani setia Pak Ari di Gembala itu. Dia mana? Di LP. Yang kedua yang layani setia di LP, yang layani hambanya ini Pak Samuel Mulyadi. Ya, bagaimana pelayanan yang dimulai dari karakter, motivasi yang salah akan hancur berikutnya. Lihatlah, Paulus tidak berhenti di situ, tapi dikatakan bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan apa? Bertanyalah kepada diri kita, kalau Tuhan datang hari ini, apakah kita pelayan yang baik? Pelayan yang motivasinya benar, pelayan yang punya karakter yang benar, melakukan panggilan dengan benar, ataukah hari ini kita belum siap untuk datangnya hari Tuhan? Mohon maaf, enggak usah pakai topeng pelayanan. Tampillah apa adanya. Firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, dari buahnya lah kita akan tahu, engkau akan tahu. Bertekunlah supaya engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengarnya. Yakinkanlah diri kita hari ini, kita pelayan yang berintegritas. Kita pelayan yang punya karakter yang baik. Pelayan yang punya hati hamba. Pelayan yang hatinya dipenuhi dengan hadirnya Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan yang meneguhkan, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menghiburkan. Dan pelayanan kita adalah pelayanan yang berdampak. Tidak dipenuhi dengan ambisi pribadi. Untuk poin ini mari kita renungkan bersama-sama. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, bertekunlah dengan semua itu supaya diri kita selamat. Baru setelah itu kita mampu membawa orang lain kepada keselamatan di dalam Tuhan. Poin berikutnya, Kolose 1 ayat yang ke-10.
Supaya apa? Hidupmu layak di hadapannya. Sama ini perkataan siapa Bapak Ibu? Siapa? Paulus. Kepada jemaat yang ada di Kolose. Supaya hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya. Pertanyaan yang perlu kita renungkan. Masuk 2026. Apakah engkau seorang pelayan yang layak di hadapan Tuhan? Sekali lagi, sudahkah kita hari ini orang-orang yang layak di hadapan Tuhan? Bukan layak ketika tampil seolah-olah baik di hadapan jemaat. Tapi ketika ngomong dengan jemaat lembutnya bukan main. Tetapi ketika ngomong dengan anak, dengan istri, kayak petugas upacara. Kepada istriku, siapkan teh, gerak. Itu ada. Ngomong ngegas terus. Sampai istrinya, aduh. Tapi di sini enggak ada. Di sinode lain ada Pak. Sini orang-orang, waduh wilayah 4 keren-keren. Ya. Tepuk tangan buat PI wilayah 4 dong. Ya. Sudahkah kita layak di hadapan Allah? Yang kedua apa? Berkenan. Ayo kita sama-sama cari perkenanan Tuhan. Berkenan kepadanya dalam apa? Bukan berkenan ketika ada di mimbar, ada di gereja. Kalau saya boleh bersaksi, saya ini pelayanan, ketika turun dari pelayanan, saya langsung praktek Bapak Ibu. Saya masuk dunia pelayanan, saya masuk dunia sekuler, dan saya harus punya integritas. Saya langsung berhubungan dengan orang, saya bisa saja menipu, membohongi, ngakali bahasa Jermani. Tapi bersyukur sampai dengan hari ini, saya rasa saya belum pernah ngakali. Kalau diakali sudah tak terhitung. Ya. Sudahkah kita berkenan kepadanya dalam segala hal? Dan kamu memberi apa? Saya yakin pelayanan kita pasti berbuah. Kehidupan kita pasti berbuah, tapi buah yang seperti apa yang kita hasilkan? Buah yang jahat, buah yang jelek, atau buah yang baik? Maka ketika saya ada teman ngobrol, Pak Teguh, ini ada salam dari ini, Pak Teguh kenal ya, saya cuman khawatir, jangan-jangan, ini ternyata ngomong jelek tentang saya dikenal, terkenal, tapi jelek. Tukang ngakali, tukang ngapusi, ngomongannya nggak dipercaya. Mari Bapak Ibu, buah apa yang sudah kita hasilkan dari pelayanan kita? Buah yang baik atau seperti apa? Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan apa? Yuk. Sebagai hamba Tuhan kita harus bertumbuh. Kalau hamba Tuhan tidak bertumbuh, bagaimana dengan jemaat? Bagaimana supaya hamba Tuhan bertumbuh? Ya pertama harus jaga relasi dengan Tuhan. Yang kedua ayo kita baca literasi. Supaya pengetahuan kita bertambah. Supaya hikmat kita bertambah. Mohon maaf. Sekolah tidak hanya di kampus, tapi lewat buku-buku. Dimanapun kita bisa belajar dan menambah pengetahuan hikmat kita. Ayo bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Kiranya Tuhan akan terus memampukan kita menjadi seorang pelayan yang punya motivasi yang benar. Yang kedua apa? Berkarakter, motivasinya baik. Awasilah diri kita dan awasilah ajaranmu, perkataanmu.
Dan biarlah kita terus mencari perkenanan Tuhan. Sehingga pelayanan kita, hidup kita layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapannya. Saya yakin kalau kita layak dan berkenan di hadapan Allah, pelayananmu akan dahsyat. Pelayanan kita, gereja-gereja di wilayah 4 akan bertumbuh luar biasa. Dan biarlah yang terakhir, Natal bukan hanya peristiwa palungan, tetapi perjalanan menuju salib dan ketaatan. Jika palungan tidak mengubah hidup kita, dengar baik-baik, maka pelayanan kita akan kehilangan rohnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Mengucap syukur malam hari ini Bapa. Kami terima dengan penuh kerendahan hati. Kiranya para pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, terkhusus yang ada di wilayah 4 ini, kami mampu mengawasi diri kami sendiri, karakter kami, motivasi kami, untuk kami semakin berkenan di hadapan. Kami mampu melihat diri kami dan mampu memperbaikinya. Dan kami mampu mengawasi ajaran kami. Untuk kami tidak menjadi penyesat-penyesat di akhir zaman. Tapi kami mampu membawa pesan damai, pesan sorga. Lewat kehidupan kami, lewat perkataan kami, lewat gaya hidup kami. Karena kami tahu hidup kami adalah persembahan yang sejati di hadapan Allah. Mampukan setiap kami berjalan dalam anugerah-Mu. Mampukan setiap kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus menolong, memimpin dan mengurapi kami. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan di wilayah 4 malam hari ini diurapi oleh Tuhan. Malam hari ini kami dimampukan oleh Tuhan. Malam hari ini Roh Kudus turun atas setiap kami, untuk kami semakin berdampak dalam pelayanan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami terima firman dengan penuh ucapan syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Itu bukan hanya untuk pendeta dan juga penginjil. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita dituntut untuk memiliki karakter yang luar biasa. Dan karena kita bisa dilihat menjadi anak Tuhan, bagaimana kita memiliki karakter seperti Kristus. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Pendeta Teguh yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan kita semua diberkati, dan saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus wilayah 4. Kepada pengurus disilakan yang ditunjuk. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian buat kehadirannya. Pertama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena sudah diberikan kesempatan selama 3 tahun ini bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya sudah belajar banyak hal dari Bapak Ibu sekalian, dan wilayah 4 sudah berhasil mengutus 1 orang. Wilayah 4 berhasil mengutus 1 orang, sebagaimana kerinduan kami. Sebenarnya ada beberapa yang kami harapkan, seperti panelis juga kami sudah mempersiapkan untuk jurang wuku dan lain sebagainya, seperti itu. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di akhir dari penghujung, di akhir dari pelayanan saya, kami
berpikir bahwa kita perlu memberikan apresiasi sekalian. Memberikan apresiasi kepada Bapak-Bapak Gembala Sidang yang luar biasa, yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pengurus Wilayah 4 sekalian. Karena itu kami ingin memanggil beberapa Gembala Sidang yang ada, mulai dari yang paling jauh, Ibu Sugati, ya, Ibu Deborah Sugati, bisa maju ke depan. Ya, Ibu Deborah Sugati, kemudian maju ke arah sini ada Pak Amsal. Mari Bu, Tante, di sini aja Tante. Ya, kemudian ada Bapak Samuel, ada Pak Samuel Sutikno, Bapak Gembala Sidang. Oh maaf, ya, ya. Kemudian ke arah sini Bapak Gembala, Bapak Yusuf, ya. Oh ya, di Ibu Lydia, ya. Nanti ya. Terus kemudian ke arah mana ini ya? Ada Ibu Leoni, ada? Oh mari Ibu Leoni, ada Bu Leoni, baik ada. Ya, terus kemudian ke arah sini ada Pak Ari, ya. Pak Ari, Bapak Ari Santoso, ya. Kemudian ke arah sini lagi ada Pak Maranata, ya. Kemudian ada Pak Teguh. Sebelum Pak Teguh ada Pak Markus, ya. Ada Pak Markus, ya. Pak Markus dan Pak Teguh. Ya, Pak Markus dan Pak Teguh. Terus ada tadi saya lihat ada Pak David, ya. Ya, Pak David, ya. Pak David Tumbelaka. Ya, Pak David Tumbelaka. Ya, kemudian ke arah sana lagi ada Pak Wakir, ya Pak Wakir sampai Pak Samuel. Ya, Pak Samuel Tobing. Kemudian ke arah yang paling ujung ada Pak Andi Subagio, agak ke sini Pak. Ada ke sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Pak Andi Subagio. Siapa lagi yang sudah yang hadir ya? Pak Lekten. Oh, khusus Pak Lekten enggak katanya. Mohon maaf Pak Lekten. Oh, Pak Lekten bisa beli sendiri. 1 2 3 4 5 kurang 1 siapa ya? Oh, Pak David Malurung. Oh, enggak hadir. Ya, Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ketua akan menyerahkan kenang-kenangan dari pengurus dari wilayah 4 Bapak Ibu sekalian ya. Ya, mudah-mudahan ini berguna buat pekerjaan Tuhan di gereja Bapak Ibu, karena ini adalah fasilitas untuk ibadah. Ya, fasilitas ibadah yang kami persiapkan untuk gereja-gereja di wilayah 4 sekalian. Ya. Ya. Guys. Ya. Apakah bisa diambil gambarnya? Bu Lydia, Pak Teguh, agak mepet aja, agak miring-miring dikit. Bisa beli sendiri. Bentar, Pak Teguh. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih buat seluruh pelayan Injil yang ada, seluruh pengurus departemen yang ada yang malam hari ini beberapa tidak bisa hadir,
Ya, mewakili mereka, kami juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan, bisa berkolaborasi dan juga bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu yang ada. Saya juga malam hari ini juga mohon pamit kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi saya masih ada di wilayah 4, masih ada di sekitar wilayah 4, karena saya sudah seperti tadi diutus oleh bapak-bapak ini, diutus oleh pengurus wilayah 4 untuk saya pergi ke wilayah 6 sekalian. Mereka berdua mengusir saya di sana sekalian. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pamsal dan BPD yang lama dan juga BPD yang terpilih di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya Pak Leighton yang tidak mendapatkan hadiah itu 3 gereja. Gerejanya Pak Leighton, gerejanya Pak Teguh, dan gereja Maranatha. Jadi aman Pak, kita bertiga Pak. Ya, karena bendaharanya agak pelit Pak, jadi 3 berhemat. Dan malam hari ini saya sebagai mewakili Bapak Ketua, kami mengucapkan terima kasih buat rekan sepelayanan Pak Andre yang 3 tahun dikerjain oleh kami berdua. Jadi kalau ada apa-apa Pak Andre yang maju, kami mengekor di belakang. Karena kami baru dan beliau yang senior. Jadi yang senior harus maju, kami di belakang. Dan kami bekerja sama 3 tahun, kami merasa Pak Andre sangat tulus. Sangat menolong kami untuk wake up, untuk kami bisa nge-grab pekerjaan kami. Dan kalau wilayah 4 ada sampai saat ini, bukan karena kami pengurus, tapi karena Bapak Ibu wilayah 4 sangat keren, kompak. Dan kalau saldo kita terakhir 21 juta, dan kemudian untuk rakerda sehingga dikurangi tinggal 19 juta. Dan untuk acara Natal, kenang-kenangan, kami mengeluarkan uang yang lumayan, tapi saya sudah seizin Bapak Ketua, saya mengeluarkan uang 8 juta sekian untuk hadiah mic. Beliau katakan oke, hampir 9 juta. Beliau katakan oke, ya sudah saya keluarkan. Dan atas nama wilayah 4 Pak, terima kasih Pak Andre. Kami punya kenang-kenangan untuk Pak Andre. Dan harapannya Pak Andre mengenang kami semua dan mendoakan kami semua. Terima kasih. Gak usah nangis Pak. Terima kasih Pak Andre. Gak usah ngomong Pak, nanti Bapak nangis. Bapak Ibu, jadi ini adalah rumah kita, rumah besar kita. Mari kita saling bergandeng tangan ya Pak. Oh gantinya Pak Andre ya, ini yang akan kita kerjain berikutnya. Jadi sekretaris kita wilayah 4 adalah Pak Kornel. Silakan bangkit berdiri Pak Kornel. Ya ini adalah Pak Kornel. Kita akan bekerja sama dan saya bersyukur ketika raker pansus kemarin, rakor, saya sengaja nggak mau maju. Dan saya sengaja melihat Pak Kornel gitu dan saya laporkan ke Pak Teguh. Oke, bisa dikerjain Pak. Ya, jadi terima kasih Pak Kornel, perlu sabar dengan kami pengurus, juga dengan wilayah ini adalah kita saling menolong Bapak Ibu. Saling. Jadi sepertinya kalau Bapak Ibu nggak mau datang di pertemuan ini, siap-siap nanti kami yang datang ke sana. Ya gitu. Nah jadi mari bukan menang-menangan di wilayah 4, tapi saling menolong. Apa yang Bapak Ibu perlukan, seperti program yang lalu. Kalau praise and worship kita lebih, maka kita akan menolong yang lain.
Dan sebelum saya serahkan ke Bapak Ketua BPD, dari Litbang akan mencari kelebihan dari gereja Bapak Ibu. Jadi melalui saat ini mic yang saya pegang, nanti saya akan mengirimkan link kepada gereja Bapak Ibu. Satu gereja minimal yang mengisi adalah 10 orang minimal, lebih boleh. Tujuannya adalah setiap orang akan melihat kelebihan gerejanya. Jadi bukan mencari kekurangan. Kalau kekurangan, kita semua punya kekurangan. Nah, nanti Bapak Gembala akan memandu. Jadi kalau menulis misalnya Maranatha, maka semua harus namanya misalnya huruf besar semua. GSJA Maranatha Malang harus seperti itu. Ketika huruf kapitalnya salah atau berbeda dengan yang lain, itu memberikan pekerjaan lebih untuk Litbang ya. Jadi tolong Bapak Gembala yang ada di sini, nanti saya akan pandu di grup untuk namanya sama, sehingga nanti tinggal menganalisisnya, kelebihan gereja Bapak Ibu nanti akan terlihat kelebihannya apa. Dan setelah itu kita wilayah 4 mengawali. Kelebihannya di mana? Di doa, di KKA. Nanti akan berkumpul dan kemudian kita akan belajar dengan yang lebih dari kita. Begitu Bapak Ibu. Baik, mari kita terus melayani Tuhan sampai akhir nafas kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan kepada Pak Andi untuk doa berkat. Silakan worship team siap setelah doa berkat. Ya, saya undang bangkit berdiri pada saat ini. Pujian dulu atau berdoa dulu? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih pada saat ini. Kasih karunia Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur bersama dengan pelayan Injil wilayah 4 dan beserta keluarga. Kiranya Tuhan terus menguatkan kami, membungkus kami dengan kuat kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menudungi kami dan keluarga kami. Dan biarlah pada saat ini Natal kali ini, Tuhan kiranya berkarya, bekerja, dan sehingga membuat kehidupan kami berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam perjalanan kami ke depan. Setiap gereja-gereja yang ada di wilayah 4 ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu Tuhan yang melayani di wilayah 4 ini. Kiranya Tuhan akan membungkus, menyertai, menolong, dan kiranya Tuhan akan memberkati dalam segala sesuatu yang dikerjakan dan berhasil selalu ya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa pada saat ini. Kiranya Tuhan melalui pekerjaan Tuhan yang dipercayakan oleh kepada hamba-hamba Tuhan wilayah 4 ini, kami akan dapat melihat cara Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan akan mempercayakan kepada kami jiwa-jiwa baru. Tuhan akan membuat gereja kami menjadi gereja yang hidup, menjadi gereja yang benar-benar bertumbuh dan sehat. Dan kami akan melihat akan ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami. Urapan Tuhan Yesus akan dicurahkan kepada kami. Urapan Roh Kudus akan menaungi kehidupan setiap kami pada saat ini. Dan kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Limpahkan Tuhan kasih karuniamu dan anugerahmu Tuhan kepada setiap hamba-hambamu di wilayah 4, setiap gereja-gereja pada saat ini, baik yang hadir maupun tidak hadir. Dan kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menyertai kepengurusan wilayah 4 ini juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memakai ya Tuhan pengurus wilayah 4 ini, mengkoordinasi dan mengkoordinir Tuhan. Dan melalui hamba-hambamu ini Tuhan, wilayah 4 boleh bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati
Baik dalam setiap usaha kami, pekerjaan kami, Tuhan memberkati pelayanan kami, Tuhan memberkati keluarga kami, masa depan anak-anak kami. Dan kami yakin Tuhan menyertai keluar masuk kami. Dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita mengangkat tangan. Kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Mari yang percaya akan mengatakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita akan menyatakan selamat hari Natal bersama-sama pada saat malam hari ini. Posisi untuk foto bersama-sama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Saya minta seluruh wilayah, Bapak Ibu Gembala Pendeta, sambil maju ke depan, kita akan foto bersama. Mari. Hari Natal dan tahun baru, salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal. Mari langsung mengambil tempat. We wish you a Merry Christmas. Mari kursi-kursi. Kita foto bersama. Mari kita foto bersama. And a happy New Year. And a happy New Mari Bapak Ibu,